mengenai David Jenkins ya. Itu artikel 87 sampai meledak, sampai orang nggak tahu apa-apa di Bali, dipulangkan ke sana. Sementara mereka, I don't know David Jenkins, who is he? Sebenarnya antara kita dengan Malaysia, lebih banyak masalah daripada kita dengan Australia. Dan ya, seringkali Australia dengan Selandia juga bisa begitu. Justru karena ada persaudaraan ya. Sama dengan Rusia dan Ukraina. Terus pulang kita bilang, saya cuma ingat pada diri sendiri, Portugal, Indonesia, siapa yang paling penting kan? Jadi akhirnya waktu Australia diadili, Mahama bilang, ya memang karena Australia mengakui bahwa tim-tim itu bagian dari Indonesia. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diplomatic Club. Kali ini saya punya tamu sangat spesial. Ya. Pertama, kita pertama kali ketemu, itu kita masih unyu-unyu, masih sangat muda. First posting saya di Canberra tahun 89 ya. Kevin Evans, ya, saya tanya ada kaitannya dengan menlu terkenal Gareth Evans ya. Kadang-kadang dia ngaku untuk nakuti yang lain gitu ya. Baru ngaku sekarang ya. Lama sekali kita tidak ketemu dan saya tahu beliau pertama kali posting juga di tempat yang didam-damkan, yaitu di Jakarta, Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Ternyata sebelumnya dia juga punya pengalaman sebagai menukar pemuda ya. Tetapi banyak malah di luar Jawa ya. Tapi akhirnya dapat istri dari Jawa. Ini menariknya. Dan setelah itu Kevin ini rupanya terlalu mencintai Indonesia ya. Jadi setelah perpanjangan sampai mentok ya, tapi akhirnya berkarir juga di kedutaan, di UNDP juga ya. Konsultan banyak sekali pekerjaannya dan akhirnya memang menetap di Indonesia. Nah, tema kali ini ada exchange ya, nanti exchange views gitu, bagaimana orang Indonesia melihat Australia dan bagaimana setelah dia di Australia. Nah, kebalik dengan Kevin, bagaimana sih kebanyakan orang Australia melihat Indonesia? Karena kalau kita lihat di media ya, itu ramai sekali itu ya. Saya selalu bilang sebenarnya hubungan Indonesia dengan Australia itu lebih banyak pemerintah Indonesia dengan media Australia. Jadi kita saling balas-membalas ya, kayak balas pantun gitu ya. Sebenarnya pemerintah Australia sebenarnya orang nggak tahu ya bahwa satu-satunya negara yang secara de jure mengakui Timor Timur adalah Australia. Ya. Walaupun memang terakhir ada pergeseran karena juga ada berbagai masalah yang ya kita sudah tahu semuanya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa yang mengakui secara de jure itu hanya Australia. Timur Timur bagian lainnya kan de facto karena ikut perjanjian dan di situ ada wilayah Indonesia. Nah, senang sekali akhirnya kita ketemu lagi. Mungkin saya akan menyampaikan sesuatu dulu ya, karena jujur saya agak aneh juga di Kementerian Luar Negeri ini karena saya 3 kali penempatan di Australia. Not by design, ya, by default. Ya. Secara tidak tersengaja, saya 3 kali penempatan di Australia berturut-turut. Ya. Bahkan waktu itu sudah mau dipindah ke negara lain, tiba-tiba dibalik lagi harus terakhir sebagai konsul jenderal di Melbourne. Nah, saya jujur juga bahwa penempatan saya ke Canberra itu pertama kali saya ke luar negeri. Jadi tidak ada bayangan kecuali ya kalau lihat Hollywood ya kita tahu lah negeri-negeri maju gitu ya. Nah, ketika saya mendarat kaki di Sydney karena tidak ada International Canberra, ya saya merasakan bahwa ini saya datang di sebuah negeri maju ya dengan hiruk pikuknya. Tetapi ketika tiba di Canberra, saya bingung. Saya tidak lihat orang satu pun di luar itu. Ya kalau di kita di Indonesia ini ada orang ngopi pinggir jalan ya. Jadi dari airport itu masih pagi, ya jam-jam 5 kira-kira. Kemudian di Kingston Apartment ya dekat Parliament House. Sepanjang jalan itu tidak ada satu manusia pun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini negeri Australia, bayangan saya yang di Hollywood itu ramai negeri kotanya. Ternyata Canberra kotanya kecil.
Sampai akhirnya saya tinggal di apartemen, saya tidur bentar. Nggak ada mobil satupun. Ya. Ketika saya bangun 8:30, tiba-tiba di depan satu mobil udah penuh. Tapi not single movement, nggak ada orang satupun. Jadi orangnya di mana nih? ini ada cultural shock pertama kali. Dan juga bayangan saya ini orang Australia punya feeling yang kurang bagus tentang Indonesia. Ya, terutama dengan kediktatoran kalau kita lihat berita-berita di koran ya. Nah, saya selalu coba dimanapun ya, saya coba memperkenalkan diri ke tetangga saya. Saya ngobrol-ngobrol, ya ternyata mereka tidak tahu banyak lah masalah-masalah hubungan itu ya. Ternyata juga saya perhatikan orang Australia fokus di bidangnya saja. Kalau dia tidak bidangnya, dia tidak. Dia don't care ya. Seperti tadi kita cerita mengenai David Jenkins ya. Itu artikel 87 sampai meledak, sampai orang tidak tahu apa-apa di Bali, dipulangkan ke sana. Sementara mereka, I don't know David Jenkins, who is he? Tidak tahu, tapi kita menganggap dia besar, jadi kan kita membesarkan dia. Nah ini sepintas saja. Yang kedua saya lihat negeri yang memang teratur ya, apalagi di Canberra ya. Saya impresnya mereka ini masyarakat yang multikultural juga ya. Kalau kita lihat mungkin ada 100 lebih nationalities ada di Australia, bahkan yang saya nyewa di orang yang keturunan Greek gitu ya. Jadi banyak sekali dan saya tidak ada masalah sebenarnya selama di sana ya, memang semua serba teratur ya. Sampai buang sampah pun ini sampah pintunya harus menghadap sini. Saya bilang ini apa logikanya gitu ya. Ternyata tukang sampah itu hanya satu orang, dia pakai mesin gitu ya. Jadi dia ngambil langsung tumpah gini. Nah, saya pertama kali salah. Dikasih reminder, saya udah dudukan, waduh saya salah apa gitu ya. Ternyata saya salah masang pintunya ya, pintu. Jadi akhirnya banyak yang saya berinteraksi dengan Australia, dan ini seperti second home ya bagi anak-anak saya 11 tahun. Mostly they're educated in Australia. They like Vegemite, I don't like ya. Ya mungkin Kevin tidak suka juga ya, kayak terasi ya. Vegemite itu kayak terasi. Jadi kalau dimakan kita nih dengan sayur enak sekali gitu. Tapi kalau kelihatan membuatnya tidak suka kayaknya. Nah ini sebagai pembuka. Jadi ada anekdot-anekdot yang selalu saya kutip mengenai Indonesia Australia. Gareth Evans selalu bilang Indonesia Australia the most unlike neighbors. Ya. Tetangga tapi beda gitu ya. Kalau Pak Sabam, a piece of the west in our doorstep. Jadi ini ada sekeping barat negeri maju depan pintu kita. Jadi we can learn from him, ya, from them ya. Dan ada juga yang sering saya kutip ya, karena ini ada katanya dengan peribahasa Indonesia. Ini Pak Wiryono Sastrohanto ya. Dia bilang we can choose friends but not neighbors. Ya, dalam bahasa Indonesia ada tetangga dekat lebih baik dari saudara jauh. Ya, close neighbor better than distant relative gitu kira-kira bahasa Inggrisnya. Nah, kira-kira Kevin pengalaman pertama ya, tapi memang sebelumnya udah pernah ke Indonesia tapi di luar Jawa. Ketika dari Australia melihat Indonesia itu seperti apa? Karena juga kalau kita lihat dokumen-dokumen strategic and defense ya, itu ancamannya dari utara. Saya pernah nanya juga loh. Kita menganggap bahwa kita ancaman gitu. Loh bukan, karena tidak mungkin Australia ancamannya dari penguin dari selatan gitu. Betul. Jadi mesti lewat utara. Nah, kira-kira Kevin melihat Indonesia itu seperti apa, dan setelah bermukim di Indonesia begitu lama, kira-kira ke depan gimana nih dua negara nih yang tadi dibilang kan we can choose friends but not neighbors gitu. Ya, ada kecenderungan dalam pembahasan antara kedua negara ini untuk fokus kepada perbedaan seolah-olah itu sesuatu yang negatif. Tetapi perspektif saya, apakah saya merasa lebih untung punya Indonesia sebagai tetangga atau punya satu lagi negara barat sebagai tetangga? Buat saya ini ada keberuntungan. Dan kalau saya coba lihat dari perspektif Indonesia, apakah Indonesia mau punya satu lagi tetangga seperti Malaysia atau punya tetangga yang berbeda banget seperti Australia?
saya rasa ada keberuntungan. Jadi buat saya perbedaan ini sebetulnya itu betul-betul berkah. Karena masing-masing punya kesempatan untuk saling dalami hubungan dengan yang cukup berbeda. Untuk uji coba atau untuk macam-macam yang lain. Jadi buat saya, bagi saya itu kan berkah. Bahwa kita kedua negara cukup berbeda. Tapi dari perbedaan itu kita menemukan banyak hal yang sama. Positif, ya. Sebetulnya banyak hal yang sama. Jadi di luar semua foya-foya kelihatannya berbeda, sebetulnya banyak aspek yang sama. Jadi apalagi yang saya lihat sejak transisi Indonesia pada akhir 90-an, saya merasa visi kebangsaannya tidak jauh beda. Kedua negara ini aspirasinya menjadi negara demokratis yang menghormati rakyatnya. Kedua negara ingin menjadi negara makmur. Kedua negara ingin main peran sebagai negara yang bisa hidup tentram di dalam kawasan dan main peran aktif untuk mengegolkan hal-hal penting. Jadi dalam banyak hal sebetulnya perspektif dan kepentingan kita sama. Ya, saya pernah berapa kali ngomong ya. Sebenarnya antara kita dengan Malaysia lebih banyak masalah daripada kita dengan Australia. Dan seringkali Australia dengan Selandia juga bisa begitu. Justru karena ada persaudaraan ya. Sama dengan Rusia dan Ukraina ya, kita nggak bicara itu. Tapi mereka dulu juga satu keturunan rurik terus gitu ya. Jadi kita juga 75% orang Malaysia asalnya Indonesia. Jadi ketika di sana di Johor main reog, kita protes, padahal main orang Jawa juga di sana gitu. Betul. Terakhir lagu Halalu Bandung. Jadi sebenarnya lebih banyak justru karena kita kesamaan, itu ada banyak masalah. Kita memang sekali dua kali muncul dan kebanyakan memang dipicu oleh media ya. Yang kadang-kadang ya pengalaman saya karena saya di penerangan terus di sana, kadang-kadang kita membesarkan seseorang di sana karena reaksi kita yang berlebihan. Jadi setelah saya di sana, Perdana Menteri tiap hari ya dikritik, dimaki-maki, didemin aja kadang. Ya kalau dia respon, dia perlu respon. Tapi kalau enggak, ini yang memang ada persepsi yang beda. Kita melihatnya seperti misalnya ya, waktu ada usul pencalonan duta besar ya, Pak Mantiri lah ya kita sebut aja itu. Nah, seolah-olah di sini tuh Australia maunya apa sih? Ya, kok enggak suka dengan Pak Mantiri yang kita sangat respect di sini. Ternyata masalahnya kan bukan dengan pemerintah, masalahnya di media. Karena di media itu mereka selalu ingat dengan kasus Baliho 5 gitu ya. Dan Pak Mantiri pernah di Timur Timur. Jadi sebenarnya yang cancel kita gitu loh, bukan Australia. Karena ini tidak akan buat nanti Pak Mantiri beban juga. Dia harus setiap hari ngadepin media terus. Jadi akhirnya tidak efektif. Ya kita tarik. Tapi ada juga, wah ini kenapa menolak? Nah, Australia itu tidak pernah menolak sebenarnya. Kita tarik karena tidak akan efektif. Nah, jadi karena memang persepsi yang berbeda, terutama kita lebih melihat pada masalah media, sementara kita kadang-kadang kurang paham juga dengan negara tetangga kita. Tapi sama juga sebenarnya, setelah saya di sana ya, saya bicara di beberapa kampus, sekolah, mereka juga tidak tahu Indonesia. Kebanyakan orang Australia kan they know Bali more than Indonesia gitu ya. Jadi saya ingat suatu ketika saya jalan liburan ke Port Macquarie. Nah the last day saya ketemu dengan suami istri yang sedang mancing. Perasaan sama aja ya. Orang kampung di mana-mana tuh friendly. Ya di Indonesia juga kalau Jakarta tetangga aja kita enggak tahu, kita enggak kenal gitu. Tapi kan coba kita ke Jogja kemana ya daerah gitu. Jadi ketika saya datang sama anak sama si kecil lucu-lucu gitu ya, dia langsung negor. Nah pertanyaan dia itu, "Excuse me, are you from DC?" No, I'm from Indonesia. Why your car is DC gitu. Diplomatic cop gitu kan. Mobil diplomat kan di sana DC ya, kalau di luar banyak kan CD. 34 kan? 43. 43. Jadi, no, I'm from Canberra, maka di embassy Indonesia. Dia pikir, oh iya Indonesia. Kebetulan waktu itu pas Kiting berkunjung ke Jakarta. Oh iya, saya lihat di TV gitu ya. Tapi dia lebih tahu Bali daripada Indonesia ya. I cannot blame him ya, tapi dia mengajak saya ke rumah. Terus ternyata dia builder ya, dia cerita. Saya mengagumi rumahnya karena dia arsitek rupanya itu. Dan begitu menarik ya pembicaraan kita itu, akhirnya dia ngasih kayak sertifikat tanah zaman Diponegoro 1825 ya. Ini sertifikat tanah di London.
bukan di London, di UK lah ya, di Inggris ya. Saya bilang, ini tas saya. Ya ini udah tidak berlaku lah, ini cuman tinggalan nenek-nenek moyang saya. Loh, kenapa dikasih ke saya? Kan ini sangat berharga. Saya masih punya ini, karena kamu tadi bicara tentang Indonesia, saya jadi tahu Indonesia menarik sekali, saya kasih ya. Jadi in return waktu saya ke Canberra, saya kasihlah wayang ya. Saya kirim gini. Jadi memang ya sebenarnya dimanapun ini, kalau menurut saya, kalau rural people gitu ya, itu tetap friendly ya. Saya dengan yang punya rumah saya di sana, kalau pas dia panen apa gitu, cari apa dia undang di kampung anunya tuh, farmnya gitu ya. Dan saya melihat kehidupan kampung yang beda sekali ya, di sana itu satu rumah dengan rumah lain bisa hampir 1 kilometer. Saya bingung ini RT-nya gimana tuh. Di sana tidak ada RT ternyata. Ya mungkin saya yakin Kevin punya cerita-cerita lucu juga ya, karena beda cultural shock gitu ya. Kalau di sana kan kita shower ya, mungkin Kevin pernah lihat cara mandi. Saya mungkin coba, jadi pertama kali saya ke Indonesia, karena saya mulai belajar bahasa Indonesia dari SMP. Jadi sekolah saya menawarkan Prancis, Jerman, Indonesia. Kepala sekolah bilang, Anda mau pilih mana? Dan saya pikir Prancis, Jerman jauh, saya nggak bakalan ketemu dengan mereka. Indonesia jadi pasti dalam kehidupan lebih penting. Jadi saya pilih Indonesia. Jadi kelas SMA kelas 3, jadi kelas 12. Guru bahasa Indonesia bilang, saya mau kunjung ke Indonesia, dia mau ikut. Mau, jadi nabung kunjung. Jadi saya ingat. Itu Makassar pertama? Atau? Yang pertama masih di sekolah, jadi waktu itu Bali, Surabaya, Jogja, Jakarta. Jadi waktu itu ke Jogja, tinggal di hotel, kami belajar konsepnya bak mandi. Tapi tata cara penggunaannya tidak tepat. Jadi waktu itu saya lihat bak mandi, saya pikir, wah, gimana orang Indonesia bisa lompat ke dalam ini? Saya lompat, berdiri kepala, nyuci kepala, terus pakai gaya. Baru teman saya bilang, nggak begitu, jadi kamu berdiri di situ, begitu kan. Saya rasa malu dan bodoh sekali. Tapi itu kan contoh kecil dari banyak sekali pelajaran begitu. Tapi mungkin yang buat saya menarik pada kunjungan pertama, saya memaksakan diri untuk pakai bahasa Indonesia terus, tiap kesempatan. Jadi waktu beberapa hari pertama yang saya ingat, saya tangkap sekitar 30% dari apa yang saya ucapkan, dari diskusi. Meletihkan sekali, karena semua diterjemahkan. Yang pembicara mungkin 2 kalimat lebih maju. Jadi sebetulnya tangkapnya sekitar 30%, tapi saya puas. Tapi suatu pagi saya ke warung ngobrol sama seorang bapak, dan saya lihat dulu masih ingat ada gelas teh yang agak kuning tua? Oh iya. Dulu ya. Jadi saya lihat di meja ada gelas itu. Tapi otak saya melihat itu dan tidak melihat glass on the table. Tiba-tiba otak saya lihat gelas di atas meja. Dan sepertinya kita masuk ke mobil, masuk stres dalam gigi 1, tiba-tiba masuk gigi 4. Dan jeret. Jadi waktu itu langsung tidak ada terjemahan, itu langsung dari apa yang saya lihat langsung dipikirin. Kalau saya diskusi langsung dalam bahasa, jadi tidak ada Inggris lagi. Jadi pengertiannya tiba-tiba melompat sampai 60-70%. Jadi saya baru sadar bahwa kita bisa berpikir dalam bahasa lain, dan itu sangat melancarkan. Jadi itu pengalaman pertama dulu. Kevin pernah ikut ketoprak humor gitu ya? Di TV. Iya. Jadi waktu itu gimana ceritanya? Itu kan pergaulan salah, bukan? Jadi punya teman-teman. Jadi dulu ini awal 90-an. Jadi saya masih di kedutaan. Masih di kedutaan. Jadi ada kawan, dia punya production. Dia bilang, kamu nggak mau masuk ke TV main-main? Saya bilang, dengan syarat. Tapi saya bilang ada syarat. Karena tiap kali saya lihat ada orang asing di TV, dia hanya main 3 peran kan. Penjajah jahat, turis nakal, atau ekspatriat sombong. Dan saya bilang, asalkan saya tidak dalam stereotip itu, saya mau. Dia bilang, oh enggak, kita mau kamu jadi orang miskin. Jadi dalam program kita, ini banyak raja-raja, tapi kamu main peran sebagai penjual roti. Oke, saya main. Jadi mulai dari situ. Jadi itu iseng cuma untuk. Tapi menunjukkan ya bagaimana
Kevin mencoba memahami, menjiwai budaya. Itu penting sekali karena dalam buku saya ini juga sebenarnya dimanapun kita tugas sebagai diplomat, kita kan harus belajar lokal. Yes. And we cannot change the culture whether we like it or not. Ya seperti saya Yeah. di Timur Tengah, beda budaya gitu. Tapi ya tugas diplomat mempererat hubungannya. Yeah. Tapi saya ingat cerita pertama kali juga ketika saya datang, ya ini masalah bahasa. Saya menganggap saya hebat, saya lulusan sastra Inggris, ya kan. Begitu saya di Canberra, di pasar, waduh saya nangkap 50% gitu ya. Apalagi slang-slang Australia itu paling sulit gitu. Jadi berat. Terus saya berapa kali ikut di seminar-seminar. Saya kepentok ada seorang profesor itu yang kadang-kadang ada orang Australia yang ngomongnya mumbling ya. Ya mau apa gitu ya. Nah, ini ada pengalaman menarik yang saya tulis juga. Pak Taufik Salim saya kira masih ingat ya, itu bos saya, yaitu I was with him on the 3 months ya, I learned a lot from him. Ya. Karena beliau ini memang backgroundnya orang penerangan dan dia ingin saya jadi orang penerangan gitu. Jadi suatu ketika beliau pulang ke Jakarta, diundang NU, ya biasalah kelompok Indonesia di situ, untuk menyampaikan perpisahan dan juga update lah apa yang dia rasakan hubungan kedua negara. Nah, tiba pertanyaan sama profesor itu, saya lupa namanya ya. Saya nggak ngerti apa pertanyaan dia. Tapi Pak Taufik menjawab dengan lancar. Wah ini saya harus belajar ini bahasa Inggris saya yang dengan Australian accent gitu ya. Saya tanya Pak Taufik kan sudah 4 tahun. Pak Taufik hebat sekali ya. Ngerti apa yang ditanyakan oleh profesor. Oh saya juga nggak ngerti. Loh kok Bapak jawab gini kalau sama akademisi wartawan gitu ya. Kalau dia tanyanya kayak mesin gun, itu kita tangkap yang kita tahu, kita ngomong aja sebanyak-banyaknya sampai dia diem. Jadi, memang Pak Taufik itu hebat. Jadi, dan itu ternyata saya baca dalam teori ya public speaking, ya, bagaimana kita menjadi seorang narasumber, kemudian memang ada kadang-kadang media itu artinya media barat kebanyakan ya. Dia kadang-kadang memancing emosi kita. Kenapa? Begitu kita out of control, itu yang akan ditulis. Pasti udah, itu pidato yang bagus sekali dan ditulis. Ada cerita menarik Pak Sabam Syagian. Ya. Beliau itu, bayangin, beliau itu kan chief editor Jakarta Post ya, bahasa Inggrisnya udah ditanya ya. Nah waktu awal-awal itu, beliau itu masih dalam tanda kutip itu nurut sama diplomat ya. Kan diplomat kan bikin pidato mesti yang baik-baik saja, gitu. Kita tidak ingin menyakitin atau menyindir ya. Jadi belum masih nurut itu. Ya kita bikin yang sebaik mungkin lah hubungan. Ya memang ada tantangan. Belum baca itu. Nah terus tanya jawab. Ada satu pertanyaan terakhir udah mau bubar. Kira-kira what do you think about Indonesian looking at Australian? What do you think about Australia? Dia bilang kayak enggak niat jawabannya. Well, some extent some people in Indonesia say that Australian are bloody nuisance. Apa yang terjadi? Semua koran di Australia, halaman muka, Australia bloody nuisance, says Indonesian Invoice, ya kan? Terus Kompas mengutip Australia biang kerok, kata Sabam. Gitu. Yang tadi baik-baik saja, enggak ada ditulis di koran itu. Jadi, nah, I learned a lot from this media ya, exercise ya, karena memang kebetulan saya di penerangan terus. Tapi juga ternyata media barat ya, terutama juga saya kira Australia, they're just reasonable people. Jadi kalau jangan menghindar kalau menurut saya. Dan saya tidak pernah menghindar. Ada kalanya saya bilang this is ya between you and me, ini ada jangan dikutip ya, ini background. Dan dia ternyata ada code of conduct ya. Nah sejauh kita menerangkan secara logic thinking, kita bisa fakta, mereka terima. Ya, saya kira mungkin kenal. Itu persis pengalaman saya juga di sini. Jadi memang karena saya tidak di bagian penerangan kan, tetapi saya selalu actually terbuka dengan wartawan yang dari Australia atau dari Indonesia. Dan selama 30 tahun ini saya tidak pernah satu kali pun merasa disalahgunakan. Jadi kalau saya bilang ini mungkin background information atau ini cuma informasi umum atau selalu dihormati. Dari bagi saya tidak tepat. This anti-press sentiment bagi saya tidak tepat. Ya, memang jangan menghindar. Jadi saya pernah ya di Melbourne itu ada Herald Sun ya. Itu dari segi sirkulasi terbesar.
600.000 ya Oke. eksemplar. Di atas Sydney Morning Herald, The Age. Nah, ada satu wartawan right winger namanya Andrew Bolt. Oh, right. Ya tahu ya. Yeah. Dia itu bolak-balik ya kira-kira Islam is Arab, Arab is teroris gitu. Mhm. Enak sekali tuh nih orang nih. Saya pikir dia nggak ngerti gitu. Akhirnya saya telepon, saya undang makan. Nah, saya kira hebatnya di Australia ini satu hal yang saya appreciate ya. Whether we like it each other or not, tapi to be invited for lunch or dinner is an honor. Nah, nanti di meja makan kita berkelahi. Itu biasa sekali. Jadi saya sampai 4 kali ya saya terangkan. One, we have to make a difference between Islam as teaching, Arab as culture. Not everything from Arab is Islamic. Yeah. Dia mulai mikir ya. Yang kedua saya tembak begini. Do you know that Islam is liberal? Oh, what do you mean? Nah, saya kutip sebuah hadis ya. We can go as far as China for studying. What does it mean? We can make friends even with people who do not have religion. That's the principle of Islam. Ya, nah itu dikatakan Prophet Muhammad 1400 years ago. Yang terakhir dia nyerah ya dalam tanda kutip. The first international law in term of war is Islamic law. Yes. Yeah, we cannot protect people who surrender. We have to protect women and children. Yes. We have to protect places of worship. Yes. So what the Taliban did is not Islamic. Oh, habis itu dia kaget ya. Berikutnya tulisannya bagus tentang Indonesia gitu. Jadi sejauh kita bisa convince them ya. Dan mereka juga terbuka sekali ya. Saya juga misalnya kadang-kadang enak juga ya. Diserang misalnya human rights. Saya bilang, look, we know the story of Aborigines. Ya. We know that Aborigine is admitted as citizen only in 1967 with referendum ya. Tapi kita sebagai tetangga kita tidak mau ngotek-ngotek itu sebenarnya gitu. Tapi just to let you know ya. Dan it's fair enough dia bilang gitu. Jadi sebenarnya memang karena mungkin sistem pendidikan ya di Australia kemudian saya memperhatikan anak saya itu from the beginning itu sudah diajarkan tentang debate. Nah ini memang kadang-kadang gini Kevin ya, memang beda culture gitu ya. Kita memang tidak terbiasakan debate dari early age ya. Nah di Australia itu makanya saya hampir tiap hari debat terus sama anak saya gitu. Ya. Mereka tapi itu mengajarkan how to be critical. Critical doesn't necessarily mean negative. Critical is sometimes very good gitu loh. Mr. Sharp to Iya, understand kan. Iya betul. Tapi sebetulnya kalau generasi saya mungkin generasi pertama yang mulai diajarkan untuk berpikir. Jadi generasi orang tua saya kalau di sekolah itu cuma hafal, pukul. Mirip-mirip kita juga. So actually it was ada peralihan waktu situ. Dan saya juga lihat anak saya di Indonesia yang dia pendidikannya pasca demokrasi kan. Dan mereka anak di sekolah itu juga mulai diajarkan untuk berpikir. Jadi saya rasa mungkin itu bagian dari budaya politik dulu kan. Jadi ada transformasi. Jadi saya rasa sedikit demi sedikit ada perubahan tata cara pendidik. Nah, di dalam budaya pendidikan mungkin masih ada orang senior yang merasa kalau dipertanyakan oleh anak itu sebagai ancaman. Nah, buat saya itu keliru. Jadi waktu saya dulu jadi salah satu pendidikan saya dulu untuk menjadi guru. Jadi kami diajarkan tata cara menghadapi kalau anak menanya. Itu dianggap bagus. Memang ada anak iseng. Jadi dia cuma mau main-main udah. Jadi harus ada cara untuk menolak atau menertibkan. Tetapi mengundang supaya mereka berani menanya mengapa Anda merasa begitu. Jadi untuk mengundang supaya mereka ke situ. Dan saya lihat arahnya di Indonesia sudah menuju ke situ. Jadi buat saya itu jauh lebih bagus daripada cuma hafal. Tetapi mungkin kerangka budaya pendidikan masih cukup banyak yang masih baku dengan konsep menanyakan guru itu kan sama dengan menantang kan. Padahal bukan itu yang dimaksud. Ya, ini menarik ya. Dua tetangga yang sangat berbeda. Ya. Kita ini kayak benci tapi rindu ya. Kalau kita lihat misalnya dari segi pendidikan, Australia adalah salah satu tempat populer untuk mahasiswa Indonesia. Saya tidak tahu mungkin nomor satu ya, itu luar biasa. Seingat saya waktu saya di sana itu sempat mungkin pas tinggi-tingginya karena memang kehidupan masih relatif murah ya. Dan juga student ketika itu dianggap kayak PR, jadi dia bisa beli tiket metro tram itu
dianggap orang lokal ya. Sekarang kan beda. Jadi pernah seluruh Australia itu kira-kira ada 20.000 mahasiswa ya. Di Melbourne sendiri itu 5.000. Nah mungkin ya perkembangan sampai di sini karena memang sekarang sudah mulai banyak pilihan, juga ada Monash juga buka untuk S2 di Jakarta. Kalau menurut Kevin gimana ke depan? Karena saya kira sekarang sudah jadi komoditas juga dan Australia salah satu negeri yang mahal sekarang ini saya kira. Ya. Jadi yang baru terjadi ini sebelum COVID. Jadi pas waktu mau masuk COVID, data dunia menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa asing di Australia itu nomor 2 di dunia. Jadi Australia baru mengalahkan Inggris. Mungkin gara-gara Brexit orang Inggris nggak ngerti negaranya mau kemana. Jadi justru lebih banyak mahasiswa asing belajar di Australia. Nah kalau Indonesia, Australia menjadi paling favorit untuk Indonesia sejak sekitar tahun 94-95. Jadi sejak itu mulai mengalahkan Amerika Serikat. Tapi saya rasa untuk masa depan, pola pendidikan internasionalisasi akan lebih ragam dan kreatif. Jadi bukan cuma orang duduk di bangku, tapi bisa dual degree, bisa double degree, bisa sebagian dari negara asli ini, bisa negara yang sekarang dengan Indonesia sudah atau di ketiga negara seperti Monash kan, ada juga di Malaysia, ada juga di Italia mereka juga punya. Jadi walaupun di bawah satu kampus, tapi bisa ikut pendidikan di beberapa wilayah, baik mau online atau secara fisik. So kesempatan bisa lebih ragam dan lebih kreatif. Karena buat orang Indonesia sebenarnya bagus juga ya kan, Melbourne Jakarta 6 jam cuma ya. Kalau kita ke Inggris apalagi ke Amerika berapa lama gitu ya. Bahkan itu waktu saya tes pendidikan dulu, saya untuk membujuk orang tua untuk kirim anaknya ke Australia, saya bilang Australia kan enak. Jadi misalnya kalau ke Perth itu 3 jam. Jadi masalah apapun gampang, waktunya sama. Jadi itu enak. Dan anaknya nggak senang, tapi orang tuanya senang. Ada satu hal yang saya kira orang Indonesia itu rada sensitif makanan. Waktu saya pertama kali 89 di Canberra, itu nyari beras itu sulit banget. Kalaupun ada yang 2 kilo. Kecil-kecil gitu. Kemudian Asian grocery itu jarang sekali. Bahkan orang Indonesia itu nggak bisa makan tanpa tempe. Jadi saya kalau kepengen tempe itu harus impor dari Sydney itu. Nunggu biasanya sebulan sekali ada datang ya dari mobil. Tapi sekarang kita apalagi di Melbourne ya, dia datang ke Victoria Street misalnya, semua ada. Mau apa aja dari situ. Itu kita biasanya sensitif soal makanan gitu. Dan sekarang everything is provided gitu loh di itu salah satu plus. Nah, sekarang kembali sedikit politik ya. Saya melihat begini. Sebenarnya dulu hubungan yang fragile ya. Itu sebenarnya terjadi pada masa pemerintahan Pak Harto ya. Ya karena memang itu dianggap sebagai diktator, kemungkinan kasus Timor Timur orang curiga ini Indonesia ekspansionis gitu. Tapi setelah saya merasakan setelah Pak Habibie saya masih di Melbourne ya. Rasanya saya lebih lebih leluasa dalam ini. Kalaupun sekarang ada friksi, tidak terlalu mengganggu ya. Terakhir kalau menurut saya gitu. Mungkin dari penglihatan Kevin gimana? Saya rasa kita semua bisa menjadi teman baik dengan Islandia. Karena jauh kan. Jadi apapun yang terjadi kita pasti punya lebih banyak hubungan atau perselisihan atau urusan dengan tetangga. Jadi bagi saya itu wajar. Yang saya lihat adalah karena munculnya pengertian bahwa kebersamaan, kepentingan bersama itu jauh lebih besar, sehingga hal-hal yang muncul dari waktu ke waktu ini selalu akan terjadi. Sebetulnya bisa dilihat dalam konteks bahwa apakah semua ini melebihi dari ini. Dan saya ingat satu contoh menarik, mudah-mudahan saya nggak buku rahasia negara. Tapi waktu kami sepakat untuk bikin perjanjian Celah Timur. Waktu itu Portugal yang masih mengklaim dirinya sebagai penguasa Tim-Tim sering datang ke kantor saya. Dan dia bilang, kalau kalian menandatangani naskah haram ini, kami terpaksa harus bawa Australia ke pengadilan internasional. Karena Australia sudah bertekad puluhan tahun sebelumnya bahwa
kalau ada kasus di pengadilan internasional, Australia harus hadir. Jadi dia akan tunduk kepada Mahkamah Internasional. Indonesia belum pernah. Jadi lucunya yang dibawakan ke pengadilan internasional gara-gara perjanjian Celah Timur itu Australia bukan Indonesia kan oleh Portugal. Nah waktu itu habis kita selalu dengar sopan santun kan. Terus pulang kita bilang, saya cuma ingat pada diri sendiri, Portugal, Indonesia, siapa yang paling penting kan. Jadi akhirnya waktu Australia diadili, Mahkamah bilang, ya memang karena Australia mengakui bahwa tim-tim itu bagian dari Indonesia, memang ini perjanjian syah. Jadi akhirnya Portugal nggak punya suara dalam hal itu. Jadi saya rasa dalam hal yang sangat penting, itu ada banyak aspek yang sangat penting sekali. Nah, baru-baru ini kita punya perdagangan baru. Jadi perjanjian setelah Comprehensive Economic Partnership Agreement. SEPA ya. Iya. Jadi buat saya ini lebih penting daripada Free Trade Agreement. Bagi saya ini lebih mendasar. Dan organisasi saya dulu waktu sebelum, jadi dulu ada beberapa tahun tidak ada negosiasi kan. Jadi kami buat satu penelitian dengan Ibu Mari Pangestu di rumah Pak, untuk melihat kesepakatan kita maunya seperti apa yang harus mengilhami negosiasi ini. Jadi yang kita lihat jangan hanya lihat ini sebagai transaksi bilateral. Yang harus kita lihat bagaimana kita bisa menggabung kekuatan ekonomi masing-masing untuk masuk ke dunia lebih gede. Karena kita kan hanya 2-3% dari dunia kan ekonomi. Tapi kalau kita menggabungkan kekuatan dan keunggulan bisa caplok jauh lebih gede. Saya ingat itu Pak Sabam waktu itu sudah melihat itu ya. Contohnya simpel ya. Jadi Australia itu impor Toyota Camry itu dari Thailand. Yes. Loh, kenapa tidak Indonesia lebih dekat? Ya masalahnya Thailand sudah ada FTA sehingga exempt from the tax gitu kan. Nah saya lihat sepintas ya pertumbuhan perdagangannya luar biasa ya sekarang dengan adanya SEPA itu. Sehingga sekarang Australia perlu Fortuner ngambil dari Indonesia lebih dekat betul. dengan tax exempt dan sebagainya. Ini saya kira ini udah lama kita idam-idamkan ini karena kita biasanya agak terlalu hati-hati kadang-kadang sementara yang lain melakukan dan terbukti lebih cepat. Pertumbuhan Thailand itu setelah waktu itu kita juga bikin studi ya. Saat begitu mereka tanda tangani VTT itu dalam waktu berapa tahun itu double perdagangannya itu. Jadi kita melihat dari itu teman. Memang banyak dulu isu-isu sensitif ya. Nah, kaitannya sekarang saya kira we are both democracies ya. Jadi dalam teori politik ada pepatah there will be no war between two democracies ya. Perang terjadi kalau satu diktator. Jadi sekarang saya kira hubungannya sudah cair ya. Nah, saya di sini ada teman-teman wartawan dari kuatbaca.com. Tadi kita sudah ngobrol ya berbagai isu. Saya kira mungkin ada hal yang menarik dari pandangan media. Silakan. Saya ingat kalau ada beberapa perbincangan gitu kalau Gus Dur di Australia itu sangat dikenal dan sangat dihormati gitu kan. Begitu juga karena itu juga mungkin ada dosen dari Indonesia, Gus Nadir yang jadi dosen di Indonesia di Monash University. Greg Barton. Oh, Greg Barton. Kalau saya pengen tahu aja bagaimana pandangan masyarakat Australia sendiri terhadap Islam di Indonesia yang sekarang itu afiliasinya adalah NU dan Muhammadiyah itu sendiri. Itu sih Pak. Jadi ada hal menarik. Kalau dari perspektif Muhammadiyah saya belum begitu tahu perkembangannya. Tetapi kalau NU yang saya lihat NU jelas mau mengglobal. Jadi bukannya dia mengekspor NU Indonesia ke dunia, tetapi dia membagi konsep tata cara. Jadi waktu saya di Afghanistan seringkali kunjung-kunjung. Bahkan NU sudah punya cabang di Afghanistan. Oh ya, di Indonesia udah ada punya juga. Ya, di Australia. Di Australia Selandia ada juga. Jadi Gus Nadir. Iya betul, sebagai pemimpin kan. Tapi yang di Afghanistan itu ulama Afgan sendiri. Dan yang menarik mereka lintas suku. Jadi kalau di Afghanistan melintas suku itu kan ajaib. Jadi sebetulnya mereka berhasil di situ. So ini kebanyakan orang awam tidak tahu. Dengar Islam langsung merasa macam-macam kan karena apa yang kita alami selama 20-an tahun ini.
Tapi yang satu hal selama 70 tahun ini yang hampir belum pernah saya lihat menjadi masalah antara kedua negara, apapun yang kita diskusi, ributin atau agama nggak pernah jadi isu. Belum pernah. Ini menarik ya, ketika pasca 9/11 itu ya, ya wajar lah ada kecurigaan ya. Bahkan waktu saya ke Amerika pakai paspor diplomatik, ada namanya Muhammad Wahid. Dia tanya, any reason you come here, this is diplomatic passport, I was invited by the embassy. Masih nggak ngerti dia kan. Tapi oke, saya akhirnya kita. Saya merasakan juga 99 saya vice consul di Melbourne itu ada perasaan itu. Tapi sebenarnya seperti tadi saya katakan, orang Rusia ini, orang Australia, saya suka mix up ya. Itu sangat open. Jadi ya jangan salahkan mereka memang banyak tidak tahu, tidak paham. Jadi suatu ketika saya bicara dengan Victorian Police, ya, bagian intelijennya, bukan saya kenal. Saya bilang saya punya daftar tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, di Melbourne ketika itu, kebanyakan kan mahasiswa-mahasiswa itu. Dan feel free if you want to have any discussion, ya bang, because I'm not the ustadz ya, tak langsung ke itu. Tapi di satu sisi saya juga bilang sama tokoh-tokoh pengajian di Melbourne, kalau ada polisi datang, just explain what you know about Islam gitu ya. Dan akhirnya memang ternyata ada beberapa kali datang, biasanya pertanyaan pertama itu standar. Apa maksudnya jihad? Ya, karena persepsi umum di Barat tuh jihad itu Perang, bunuh orang, perang. Ya, ya. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa seorang suami memberi nafkah pada anak-anaknya itu jihad juga gitu. Jadi pengertian itu luar. Jadi akhirnya tidak bahkan ada bunuh-bunuh itu jihad kecil, jihad besar menguasai diri kan. dan dilarang dalam Islam juga sebenarnya kan, membunuh orang tanpa reason dan tidak jelas, bukan kondisi perang dan sebagainya itu kan dilarang dalam Islam. Jadi akhirnya terjadi komunikasi yang bagus ya. Bahkan saya yang pertama kali mendirikan ya bukan masjid, namanya Islamic Center di Clayton. Ya. Nah di Melbourne itu justru saya ingin menunjukkan bahwa Islam di kita itu beda lah. Saya bilang ketika saya bertemu dengan Romo pendeta di sana, you know, my grandfather is a religious Islamic leader. But 50% of the grandchildren either went to Catholic or Christian, and that's very common in Indonesia. Jadi saya beruntung saya dulu sekolah di Katolik. Ketika saya jadi diplomat saya nerangan, dan itu biasa gitu loh. Jadi tidak ada dikotomi. Bahkan sebenarnya ketika saya ditanya mana Islamization in Papua, saya bilang sebenarnya kerajaan Toraja itu sudah ada Islam di sana, jadi tidak masalah juga gitu. Kemudian misioner datang, tidak masalah. Yang terjadi kadang-kadang masalah politik. It's true ya, sometimes it's true gitu. Bahkan yang terjadi di Papua itu kristenisasi. Ya. Karena sebetulnya Sebenarnya, sebelum betul. Orde Baru sebetulnya mayoritas orang masih pegang agama tradisional kan. Dan orang Fak-Fak dan lain-lain sudah menjadi Islam sejak zaman didorek. Iya. Dan tidak masalah. Tidak gitu masalah. Semua agama masuk Indonesia tidak ada perang. Dari Islam, Hindu, Buddha sebagainya. Nah, akhirnya tapi setelah kita bicara terbuka, akhirnya baik. Bahkan waktu itu ingat ada 40 orang Papua minta suaka ya. Akhirnya saya dialog dengan mereka. Pertama kali kita ada di demo oleh orang-orang Papua itu. Jadi memang ya kita itu yang saya selalu bilang, dimanapun kita tempatkan, try to understand the local culture. Ya. There is always local wisdom gitu. Jadi akhirnya saya lihat sebenarnya setelah saya di sana, kok enggak, kalau dilihat sini kan, ini Australia garang gitu ya. Padahal ya masyarakat sebenarnya sama ya. Kalau kita mau langsung mingle with them, ya talk with them. Dan saya lakukan dengan diplomasi ala kampung ya. Saya tuh di mana saya penempatkan, ya. Saya selalu tetangga itu saya undang. Dan ternyata respon baik semua itu. Ya. Di Australia saya dari Canberra, kemudian di Melbourne berapa kali ganti owner, kemudian pindah rumah. Ternyata sama sebenarnya gitu ya. Kalau personal approach itulah yang sebenarnya dalam bisnis juga personal selalu approach. begitu.